Supra Radio, your favorite campus radio station. Hai Sobat Supra, kembali lagi di podcast Supra bareng aku Elizabeth Marcella dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan semoga gak bosen ya. Oke, episode Supra kali ini kita kembali lagi berkolaborasi dengan Sugio Pranoto Student Caring Center di podcast Obrolan bareng alumni. Nah, podcast kali ini beda nih dari yang sebelumnya. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol bareng alumni, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu dosen Unika Sugio Pranoto dari Fakultas Kedokteran. Nah, di sini aku sudah bersama Dr. John Sinasiralahi. Halo dokter. Halo Mbak Sela. Halo. Gimana nih dokter kabarnya? Puji Tuhan, baik, sangat baik. Puji Tuhan. Semoga selalu sehat ya dokter. Amin, amin. Oh ya dokter, aku ini manggilnya Dokter Jones atau gimana nih dokter? Biar enak nih. Bebas sih, cuma nama kerennya mungkin Dr. Jones. Pakai S ya dokter? Dokter Jones. Oh ya dokter, mau tanya nih. Dulu ketika sebelum dokter menjadi mahasiswa, cita-cita dokter apa sih dokter? Ya, saya sebetulnya mungkin ketika SD belum ini ya jelas cita-cita mau apa Kak. Biasanya kalau anak-anak kan tanya mau apa ya, jadi polisi, jadi tentara gitu ya. Nah saya pun waktu itu belum terlalu jelas. Tapi saya memutuskan untuk jadi dokter itu di saat kelas 2 SMP. Dengan perjalanan panjang tentunya waktu itu. Karena saya mengenal bapak saya itu sudah bapak yang sakit. Oh. Jadi saya umur 3 tahun, 3-4 tahun lah ya kayaknya bapak itu mulai sakit. Jadi selama saya mulai mengenal sosok seorang ayah, itu saya mengenalnya orang yang sakit. Dan itu benar-benar sakit tergeletak di rumah gitu ya. Dan selalu bolak-balik rumah sakit gitu ya. Sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi pertumbuhan saya sebagai anak-anak gitu ya. Nah dalam sejarah perjalanan itu sampai akhirnya saya kelas 2 SMP, bapak saya akhirnya meninggal. Nah saat meninggal itulah di depan mayat bapak saya bersumpah untuk jadi dokter. Jadi mungkin dulu saya tidak banyak cita-cita gitu loh. Tapi saat itu saya sudah kelas 2 SMP, saat di depan mayat bapak saya bersumpah untuk jadi dokter. Karena pengalaman melihat bapak saya sakit, bolak-balik ke rumah sakit gitu ya. Sehingga bisa dibilang masa kecil saya itu gak tenang sebetulnya. Karena sebentar-sebentar udah kegawatan gitu ya dibawa ke rumah sakit. Padahal rumah saya dari kota itu 30 km dan saat itu tidak ada kendaraan, hanya ada motor butut itu pun punya tetangga gitu ya, sehingga ketika bawa ke rumah sakit itu sangat-sangat sulit gitu ya. Itulah yang buat saya akhirnya memutuskan untuk jadi dokter di kelas 2 SMP. Oh. Itu Mbak Sela. Biasanya kan kebanyakan anak-anak tuh kalau SMP kayak masih tanya mau jadi ini, ntar masih berubah nih. Ya. Tapi dokter sendiri udah memutuskan karena sebuah peristiwa, karena pengalaman pribadi akhirnya memutuskan untuk bersumpah menjadi dokter akhir. Betul, itu spontan aja ya depan mayat bapak saya gitu. Ya saya dalam hati bersumpah, nanti saya akan jadi dokter. Gitu. Untuk menyembuhkan banyak orang ya dokter, pasti. Jadi emang gak ada keterpaksaan atau dipaksa dari pihak luar ya dokter? Sama sekali tidak, dan saya memang berharap untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen jadi dokter gitu ya, jangan sekali-sekali itu karena paksaan, bahkan disuruh pun menurut saya nggak boleh, disuruh orang tua, disuruh ini menurut saya nggak boleh gitu loh, karena memang berat sekali pendidikannya gitu, dan tentu akan berpengaruh juga menjadi dokter seperti apa nanti dia gitu. Gitu. Jadi kalau saya ya 100% memang alami gitu, dan memang sumpah saya sendiri gitu, sehingga keluarga saya sendiri pun tidak mempengaruhi saya untuk jadi dokter. Bahkan dalam perjalanan saya itu ada sejarahnya, saya dilarang jadi dokter gitu. Kenapa itu dokter? Panjang sekali perjalanan sebetulnya. Sehingga kenapa saya sempat di teknik kimia 2 tahun. Oh. Teknik kimia USU di Medan. Jadi saya UMPTN pertama itu masuk di negeri itu di teknik di USU. Jadi saya udah kesempatan ketiga ngambil UMPTN. Dulu UMPTN namanya ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang mungkin SBMPTN atau apa gitu ya. Nah, itu kan dulu nasional. Makanya saya bisa masuk ke Semarang dari Medan gitu. Itu udah kesempatan ketiga. Nah, ketika saya putuskan untuk menjadi dokter ya, setelah lulus SMA gitu, keluarga saya tidak menyanggupi.
Karena saking miskinnya gitu loh. Karena saat itu kami jangankan untuk sekolah, untuk makan saja kami sulit gitu. Sehingga masa kecil saya dibesarkan dengan makan singkong, makan pisang. Saya makan nasi itu jarang sekali waktu masa kecil. Saya masih ingat betul berangkat sekolah SD gitu ya. Saya sambil jalan sarapannya bawa pisang kepok mentah, belum matang gitu dibakar. Saking sudah kelaparannya nggak bisa bertahan hidup kalau nggak dimakan gitu. Jadi masuk kelas itu mulut masih hitam-hitam bekas itu arangnya itu bakar pisang itu. Itu saya ngalamin itu. Berarti emang dulu perjalanannya memang menempuh harus jatuh bangun ya dokter? Iya, dan saya memang siap untuk itu ya, karena saya melihat perjalanan sakit bapak saya, bagaimana ibu saya memperjuangkan kami untuk hidup ya, boro-boro untuk sekolah saat itu, untuk hidup aja itu sulit sekali rasanya waktu itu. Dan itu memaksa kami untuk bisa mandiri. Jadi dulu yang kami akalin adalah supaya kami nggak kelaparan, nggak kurang gizi. Kebetulan di desa ya, di gunung ya, punya tanah gitu. Sehingga kami kreasi untuk menanam singkong, menanam jagung itu tidak sekaligus. Jadi misalnya tanahnya 1 hektar kami bagi 3 petak gitu ya. Nah di bulan ini tanam di sini, bulan depan sini. Sehingga kami panennya pun bersambung. Itulah yang kami konsumsi untuk bisa bertahan hidup. Begitu juga singkong gitu. Itulah yang kami makan untuk bisa bertahan hidup. Jadi saya biasa dulu makan itu kalaupun ada nasi. Bisa dibilang selalu tidak ada lauk. Paling saya ngalami makan pakai garam. Nasi dan garam. Nasi dan garam. Nasi dengan bawang merah. Itu sayang fotonya dulu tuh mungkin udah hilang. Ada foto kenangan itu. Jadi makan dengan benar-benar putih, gak ada lauk, padahal situ garam. Jadi sama garam. Tadi kan dokter sempat bilang nih, keluarga aja agak menentang untuk dokter memutuskan untuk menjadi dokter. Terus dokter meyakinkan orang tua sendiri, meyakinkan keluarga tuh gimana? Akhirnya diizinkanlah untuk masuk ke dunia kedokteran. Iya, lebih tepatnya sebetulnya waktu itu tidak meyakinkan mereka ya, karena memang mereka tidak melarang dalam arti memang nggak boleh gitu ya, tapi karena nggak mampu, gitu, karena nggak punya uang gitu, boro-boro mau sekolah kedokteran gitu ya, makan aja kita sulit gitu ya. Nah, saya kebetulan SMA itu sudah di Medan, di rumah kakak saya. Kakak saya satu sudah lulus kuliah waktu itu ya, sudah kerja. Nah, saya SMP di rumah kakak saya yang satunya, karena orang tua saya udah nggak sanggup menyekolahkan saya, boro-boro ya buat makan aja sulit. Sehingga pas SMP saya temui kakak saya yang sudah menikah, Kak saya di rumahmu dong gitu. Padahal tujuan saya adalah supaya bayarin saya sekolah dong gitu. Jadi SMP saya di rumah kakak saya yang satunya. Nah SMA juga begitu, saya ke abang saya yang satunya, yang sudah bekerja di Medan waktu itu. Saya bilang, bang saya di rumahmu dong SMA gitu. Tapi poin saya adalah sekolahin saya gitu. Sehingga abang saya yang menyekolahkan akhirnya SMA. Nah begitu juga ke kuliah. Nah ketika saya ngambil formulir UMPTN, saya bilang saya mau ngambil kedokteran. Tapi saya nggak pernah kasih tahu ke keluarga bahwa saya punya sumpah. Karena saya takut nanti kalau saya kasih tahu nggak tercapai, semua ikut terbeban. Saya mau beban itu buat saya sendiri aja gitu. Nah setelah mau ngisir formulir, abang saya nggak sanggupin. Bukan nggak dibolehin tapi nggak sanggup. Abang saya bilang, janganlah, saya nggak sanggup kalau nyekolahin kamu kalau ke kedokteran. Karena kebetulan waktu itu adik saya masuk ke SMA, abang saya juga masuk ke kuliah. Abang saya ini yang membiayai semuanya. Kami kakak adik. Karena ibu saya kan sudah tinggal seorang diri dan seorang tani ya di desa gitu. Untuk hidupnya aja udah sulit karena ibu pun udah tambah tua gitu. Nah nggak boleh gitu. Nah akhirnya ya sudah, kalau kamu toh mau kuliah, saya sanggupi deh kalau ke teknik. Begitu ceritanya tuh. Sehingga dengan berat hati ya, daripada saya nggak kuliah, saya isilah formulir itu. Udah beli formulir kok gitu ya. Pengennya kan dokter gitu. Saya isilah ke teknik. Saya pilihan pertama ITB, pilihan kedua teknik kimia USU. Ternyata yang masuk ke teknik kimia USU gitu ya. Nah saya jalanilah di teknik kimia USU 2 tahun saya di sana. Hampir tiap hari saya menangis di sana. Di depannya Fakultas Kedokteran USU. Karena saya selalu melihat mereka anak kedokteran itu belajar, megang buku tebal-tebal gitu ya. Saya melintas, saya melihat mereka, saya hampir tiap hari nangis melihat mereka. Karena saya dalam hati saya pengennya seperti orang ini. Tapi saya nggak bisa gitu loh, saya akhirnya di teknik gitu. Nah singkat waktu gitu ya, tahun kedua saya minta lagi untuk kedokteran. Makin tidak dibolehin.
Satu emang nggak punya uang, kedua kamu udah di teknik, mau ninggalin lagi ke kedokteran gitu kan? Nggak boleh. Saya lanjutlah di sana dengan stres luar biasa. Saya udah di berandalan, minum, main judi, merokok, itu saya lakukan di sana di teknik ya. Karena sudah stres gitu ya. Saya udah merasa hidup ini udah nggak jelas lagi gitu ya. Saking sudah stresnya, tibalah saya di tingkat yang paling terendah. Tahun ketiga, saya menyerah kepada Tuhan. Saya bilang saya dari kecil anak baik-baik, tapi kok saya berakhir seperti ini. Karena IP saya udah 1, terus di teknik. Nggak pernah masuk. Saya kira semangat masuk itu justru ketika demo nurunkan Soeharto. Itu kami waktu itu, aktivis 98 gitu ya. Saya berangkat ke kampus justru bukan untuk kuliah, tapi untuk demo. Itu semangat gitu. Saya dulu sering sekali dikurung sama tentara di kampus, nggak boleh pulang yang kayak gitu ya. Nah, saya berpikir habis nih. Gak akan lanjut lagi hidup saya kalau kayak gini, hancur sudah gitu ya. Saya akhirnya merenung kembali, disitulah saya nekat ngambil kedokteran lagi, tanpa izin keluarga. Jadi tanpa sepengetahuan keluarga. Saya ambil formulir lagi, saya persiapan lagi, saya belajar lagi pelajaran SMA saya yang dulu gitu ya. Saya belajar diam-diam, saya ambil formulir diam-diam. Saya daftar lagi ke kedokteran Undip, dan saya gak kasih tahu mereka. Saya kasih tahu setelah pengumuman PTN saya lulus. Saya pamit berangkat ke Semarang. Mereka kaget gitu loh. Ibu saya nangis karena ibu saya bilang saya tahu kamu dari kecil ketika kamu ada tekad sesuatu nggak akan ada orang yang bisa ngalangin kecuali Tuhan gitu kata ibu saya. Ternyata kamu tetap melanjutkan cita-citamu. Saya akan dukung meskipun saya nggak punya apa-apa gitu. Nah ibu saya waktu itu krisis moneter, harga kopinya lumayan naik gitu ya waktu itu. Nah dia nabung ternyata diam-diam kita nggak tahu gitu ya. Akhirnya uang ibu itu 2 juta, itulah yang saya bawa modal saya pertama ke Semarang. Untuk berangkat, saya naik bis 3 hari 3 malam. Gitu, jadi panjang sekali. Kalau saya ceritakan nanti bisa 7 episode kata teman-teman kalau saya cerita. Jadi kurang lebih seperti itu, sampai masuk ke kedokteran. Akhirnya memang cita-cita itu tercapai ya dokter. Dari yang awalnya harus masuk teknik dulu. 2 tahun. 2 tahun. Belajar lagi untuk memang aku harus masuk dokter nih, harus masuk fakultas dokteran nih. Betul. Dan waktu itu bahkan saya diejek, ada beberapa yang ngejek saya, saudara juga gitu. Kok bodoh sekali ya, udah teknik semester 4, turun lagi ke semester 1 gitu. Mama saya terganggu juga waktu itu. Terus saya bilang sama mama, tenang ma, gak usah dengerin, saya yang lebih tahu apa yang saya jalanin. Nanti kalau sudah selesai berbeda kok ucapannya begitu. Ketika saya udah pulang, pakai jas dokter gitu. Membuktikan dengan tindakan ya dokter, nggak cuma ngomong-ngomong doang. Oh iya dokter, ketika dokter menjadi mahasiswa, dulu di kampus kesibukan dokter apa sih dokter? Di dalam kampus dan di luar kampus nih. Ya, inilah jadi tantangan berikutnya. Tapi karena latar belakang saya tadi seperti itu, tentu saya apapun tantangannya di Semarang, di kuliah di kedokteran saya harus hadapi gitu waktu itu. Memang saya akhirnya tidak banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan. Makanya ketika saya sekarang di FK Unika menjadi WD kemahasiswaan, memang agak amazing juga gitu ya. Waktu itu rasanya nggak mungkin gitu, tapi saya mau belajar gitu ya. Karena saya tidak banyak juga pengalaman di organisasi kemahasiswaan waktu itu. Saya ikut ya, tapi saya orang-orang lapangan. Kalau ada kegiatan saya ikut gitu. Karena apa? Saya waktu kuliah di kedokteran, saya harus nyambi kerja. Oh iya. Saya nyari duit sendiri. Karena abang saya tidak bisa membiayai kami 3 waktu itu. Jadi saya masih ingat betul saya dikirim sebulan sekitar mungkin 300 sampai 500 itu untuk seluruh. Kosnya, makannya, beli buku, sepatu, segala itu seluruhnya. Waktu itu teman-teman saya sudah minimal 2 juta mereka per bulan. 2 sampai 5 juta waktu itu. Saya di 500.000, 300 sampai 500.000. Kos saya cari yang 100.000. Jadi untuk makan sisanya, jadi saya tidak pernah beli sepatu, tidak pernah beli buku, bisa sampai jadi dokter loh. Gak pernah punya buku. Saya akalin, saya dekat dengan teman-teman, saya kalau mau baca ke rumah dia gitu ya. Bahkan mereka banyak berbaik hati, ada yang beliin saya baju, ada yang beliin saya sepatu gitu. Ada sahabat saya waktu kuliah ya, saya sangat berutang budi sama mereka. Jadi sampai lulus saya gak punya buku. Saya praktikum yang terberat itu kan anatomi di kedokteran itu. Itu ada atlas, kita belajar ke kadaver, mayat gitu ya. Ditambah atlas lagi, lah saya gak punya atlas sehingga saya tidak lulus anatomi pertama kali. Lah saya mau gimana, gak punya atlas gitu. Sehingga kadang di kampus, lagi belajar seperti ini anatomi ya,
Saya lihat mereka ketika mereka udah capek baca atlasnya, saya pinjam bentar, pinjam dong. Saya di situ kesempatan saya untuk belajar anatomi. Nah, untuk buku-buku saya belajar di rumah teman saya, di perpustakaan seperti itu. Jadi saya nggak punya buku. Nah, karena saya harus nyambi kerja, semua saya lakukan saat itu. Nyupirin anaknya orang, jadi semi supir pribadi gitu ya, ngepel di rumah orang, motong rumput, nyapu, semua saya kerjakan hanya demi mengharapkan nanti ada uang sedikit. Kadang seminggu dikasih 100.000. Kemudian saya ngajar privat. Ngajar privat anak SMP, SMA. Disitulah penghasilan utama saya waktu itu untuk bisa membiayai kuliah saya. Meskipun sekali ngajar waktu itu cuma berapa ya, kayaknya sebulan cuma 16.000 kalau nggak salah, satu murid gitu ya. Nah, saya harus jalan kaki jauh karena rumahnya rata-rata di perumahan. Saya naik angkot ke Gajah Mada, dari situ jalan sekitar 500 sampai 1 kilometer. Karena kalau saya naik beca ternyata uangnya habis dari uang bayaran saya ngajar nggak cukup untuk bayar beca gitu ya. Karena angkot ke dalam nggak ada rata-rata. Rata-rata di jalan utama. Sehingga saya jalan kaki, PP, pagi saya kuliah, praktikum sampai jam 4 sore. Saya ngajar dari jam 5 sampai malam, jam 7, jam 8 malam. Sehingga saya kurus kering seperti enggak ini waktu itu ya. Berat saya cuma 52 kilo waktu itu. Sekarang 75. Sehingga ya jelek sekali lah waktu itu. Kurus sekali. Yang luar biasa yang saya hadapi. Tapi balik lagi karena cita-cita saya, sumpah saya harus jadi dokter. Berarti untuk semua kesibukan yang dokter lakukan dulu ketika masih menjadi mahasiswa, semuanya menunjang dokter untuk mencapai semua yang tujuan dokter punya ya dokter? Betul, dan itu sekarang saya rasakan betul ya. Kalau saya manja-manjaan gitu ya, tidak siap menghadapi tantangan dan tidak bersosialisasi, termasuk seperti yang ngajar tadi. Kenapa saya dikasih kepercayaan mengajar anaknya? Tentunya karena saya juga tentu attitude-nya, bagaimana berkomunikasi ke orang tuanya si murid saya begitu. Awalnya juga saya kan bukan nyari-nyari gitu kan, diminta. Dan ada yang menawarkan, tentu pasti mereka melihat juga, berani memberikan atau menawarkan anaknya untuk saya ajar, kan begitu. Ya, jadi semua itu proses itu membentuk menjadi seorang dokter. Dan itu sangat saya rasakan betul saat ini. Saat ini saya di FK Unika, saya juga melayani di gereja, saya melayani di rumah sakit, 3 rumah sakit. Itu nggak bisa saya jalani saat ini dengan baik seperti ini kalau enggak proses yang tadi semua saya jalani dengan tekun gitu, sehingga nggak mudah gitu ya, itu Mbak Sela. Berarti memang harus ada mana target yang harus ditempuh, harus punya target gitu ya dokter. Betul. Biar nggak jalannya tuh nggak tinggal jalan doang, tapi kita juga bisa jalan cepet dan cepet. Betul, harus punya target. Saya dalam hidup itu selalu punya target dan selalu punya second choice, selalu menyiapkan alternatif lain. Supaya apa? Apalagi di kedokteran seperti saya waktu itu. Seandainya saya tidak punya second choice, bisa saja satu jalan mentok, stres, bunuh diri gitu. Ya, sehingga saya selalu mengajarkan murid-murid saya juga selalu punya target. Tujuannya apa? Kalau punya target pasti kita akan berpikir untuk memulai mencapai target itu. Punya tujuan gitu loh. Kalau nggak punya tujuan nggak mungkin akan memulai menuju ke sana. Yang kedua tentu akan terarah ke tujuannya. Nah, kalau nggak ditentukan tujuannya, nggak tahu jalannya lewat mana gitu. Yang ketiga tentu nanti akan ada evaluasi. Kalau nggak ditentukan tujuannya, nggak akan pernah tahu tercapai nggak sih, nggak bisa dievaluasi gitu. Kemudian tadi ada pilihan lain, selalu saya sediakan pilihan lain. Kalau ini nggak bisa tercapai, tentu kita akan ada pilihan lain, sehingga tidak stres langsung menyerah. Gitu. Seperti plan ya dokter. Plan, jadi saya ada plan. Tujuan utamanya nggak cara yang lain kayak gimana? Betul. Contoh kayak dulu saya pengennya spesialis penyakit kandungan gitu ya. Tapi kalau saya hanya itu tujuan saya, begitu nggak jadi ke spesialis kandungan ya stres saya gitu. Kecewa banget kecewa. Dokter. Faktanya sekarang saya jadi spesialis bedah, bahkan sampai ke konsultan bedah anak gitu. Berarti emang harus punya plan sih dokter, biar nggak kecewa kalau memang tidak tercapai. Nah dokter, untuk jurusan yang dokter ambil, kedokteran ini sebenarnya tuh mendukung prospek kerja untuk lapangan kerja masa kini nggak sih dokter?
Oh sangat tentunya, dokter masih sangat dibutuhkan dan tapi tentunya dokter yang bagaimana gitu. Karena faktanya juga banyak, ya maaf dokter-dokter di luar sana gitu ya. Karena faktanya juga banyak dokter yang tanda kutip tidak terpakai, ada yang bermasalah di mana-mana gitu ya. Sehingga tidak juga laku ya tanda kutip gitu. Jadi kita butuhkan dokter yang berkualitas dan tentu yang siap melayani gitu. Dan sepenuh hati melayani. Jangan sekali-kali orientasi misalnya uang gitu, yang repot kan di situ. Oh iya. Ukurnya dari uang gitu. Padahal saya udah buktikan sendiri, saya nggak punya uang, saya bisa sampai jadi dokter, sampai konsultan, nggak punya uang. Dan sekarang saya tidak berorientasi uang, tapi uangnya datang sendiri malah gitu. Saya kadang sampai nggak mau ngitung uangnya karena apa? Dulu makan aja saya sulit gitu, ngapain saya capek-capek sekarang ngitung uang gitu. Dulu makannya sulit gitu. Iya sih dokter, benar juga sih. Ketika dokter lulus nih dapat gelar sarjana kedokteran. Nah, pekerjaan kita melihat untuk orang-orang di luar sana. Apakah ketika lulus dengan gelar yang kita punya, itu tuh memang harus patokannya sesuai bidangnya atau bisa ke bidang lain dokter? Misal, kalau misal lulus dari dokter nih, ya cuman bisa di bidang kesehatan doang, di bidang dokter, nggak bisa di bidang lain gitu. Nah itu yang harus diubah. Persepsi seperti itu memang banyak dan itu yang kita tanamkan juga di FK Unika. Makanya kan kita pengen lulusan kedokteran Unika itu bisa menjadi peneliti, bisa menjadi manajer, jadi dokter, bukan hanya jadi dokter yang bisa mengobati gitu. Itu yang kita inginkan. Saya kenal beberapa yang jadi dokter, tapi nggak meneruskan profesinya jadi dokter, tapi kaya raya. Wow. Bandeng di Pandanaran itu juga dokter. Yang sekarang punya Elrina juga ya, itu dokter umum. Yang punya Merbabu dokter juga. Itu banyak sekali yang jadi pengusaha, yang jadi manajer. Saya ada tahu beberapa dokter yang dia tidak meneruskan profesi jadi dokter, jadi manajer di beberapa perusahaan farmasi misalnya. Yang jadi pejabat juga banyak sekali gitu. Jadi ini yang harus diubah. Jadi bahwa dokter itu tidak hanya mengobati dan seharusnya pendidikan di kedokteran itu jangan hanya mengarahkan dokter ini yang dokter mengobati saja gitu loh. Jadi harus bisa segala macam, peneliti, ya, jadi konsultan, semua bisa. Berarti nggak cuman harus di satu bidang doang ya dokter? Enggak, banyak sekali bidangnya. Ya, bisa. Aku kira pun juga nggak cuman dokter doang yang bisa di satu bidang, semuanya juga pasti harus semua mestinya. Bidang sih. Makanya seorang mahasiswa itu harus mempersiapkan diri memang siap menghadapi tantangan apapun gitu, sehingga tidak ketika arsitek begitu nggak dapat kerjaan di bidang arsitek udah selesai gitu loh. Iya, nggak mungkin kalau misalnya nggak dapat kerjaan, masuk nganggur. Iya. Percuma juga waktu yang ditempuh untuk belajar arsitek, lulus gak dapat kerjaan arsitek, nganggur, jadi kan sia-sia juga ya dokter. Iya, makanya kita harapkan seperti saya selalu sampaikan ketika seperti ATGW, PTMB gitu ya ke mahasiswa kita di Unika gitu. Bukan cuma di kedokteran, di seluruh Unika. Kalian bersyukur masuk di Unika itu ada banyak program-program yang menonjolkan apa ya, soft skill ya. Nah kalau cuma hard skill aja nggak berguna di masyarakat gitu loh. Ada contoh teman-teman saya juga, ada beberapa yang saya kenal juga. IP mungkin 3,9 hampir 4 gitu ya. Tapi ketika di masyarakat kalah, nggak laku gitu. Karena tidak punya soft skill. Okay. Nah itu yang saya bilang juga dari sekian universitas yang sudah saya lihat, saya di negeri juga ya, di swasta juga. Saya ngajar juga kebetulan di swasta gitu ya. Itu yang tidak dimiliki. Yang kita punya di Unika itu banyak sekali program-program yang mengasah soft skill-nya. Sehingga siap terjun ke masyarakat dan siap ketika satu jalan buntu bisa ke jalan lain gitu loh. Itu yang berbeda saya lihat. Dan makanya kenapa saya mau terlibat 100% di Unika dan bertahan di Unika. Gitu. Itu yang berbeda saya lihat. Nah dokter, kalau ngomong-ngomong soal passion dokter, kan banyak nih orang-orang yang mendapatkan pekerjaan yang apa adanya, nggak menuruti passion mereka itu apa. Menurut dokter sendiri, passion itu apa sih dokter? Kalau itu mungkin yang perlu di ini ya, itulah yang saya bilang tadi, kalau di Unika kan diasah dari berbagai sisi gitu ya, sehingga passionnya itu bisa ketemu. Karena banyak sekali sebetulnya seperti kemarin di ATGW ya, yang saya kelas saya itu banyak sekali mereka akhirnya menyadari sebetulnya punya passion, bahkan mungkin berbagai hal dia bisa gitu loh, tapi tidak disadari karena tidak ada yang mengorek itu di dia sendiri, karena dia sendiri nggak bisa
mengorek itu. Nah di kita di Unika contoh ATG itu kemarin saya kira bagus sekali ya, bisa membuat dia sadar ternyata punya passion di bidang ini. Dia punya talenta sebetulnya di dirinya sendiri, tapi selama ini tidak tergali dan bahkan dia sendiri tidak menyadari gitu loh. Contoh kecil lah TGW kemarin, yang kelas saya itu banyak sekali mereka akhirnya menyadari, oh iya betul, saya ternyata punya ini gitu loh. Gitu. Jadi passion berarti kan apa yang kita punya dari dalam diri sendiri ya dokter. Apa yang kita minati ya sebenarnya. Betul, dan semua pasti punya, tinggal dia menyadarinya atau tidak dan bisa nggak mengembangkannya, ngelolanya. Nah itulah yang saya bilang tadi, termasuk di FK Unika berbeda sekali dengan FK lain-lain. Bisa dicoba dibuktikan. Di FK Unika itu ada yang bisanya nari, ada yang bisanya main musik. Semua saya kelola, semua saya fasilitasi. Karena menurut saya dia nggak hanya nanti jadi dokter gitu loh. Semua saya kelola. Dan saya bilang kalau perlu itu menjadi refreshingmu. Karena kuliah di kedokteran itu udah sangat stres. Lah kenapa tidak dengan nari, TikTok. Jadi di FK itu juga TikTok loh. TikTok. Dosennya pun TikTok gitu loh. Kenapa tidak? Itu talenta-talentamu itu malah bisa menjadi hiburan untuk dirimu sendiri. Menghilangkan stres itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan menghasilkan uang loh. Betul. Ya seperti Rahel yang piano juara itu ya. Itu dapat uang loh gitu loh. Di FK kita fasilitasi semua. Dan saya berharap dan saya yakin di fakultas lain pun di Unika seperti itu. Tapi khusus di FK yang saya pegang di kemahasiswaan memang saya kelola itu dan saya ada kekhususan lagi kebinekaan. Sehingga boleh diperhatikan setiap acara FK itu seperti kemarin juga ada mengisi tarian dan itu memang saya minta khusus. Lagunya itu mix dari lagu-lagu daerah dan tariannya pun dimix dari berbagai daerah. Jadi satu tarian tapi dimix dari Aceh, Batak, Jawa itu dibuat jadi satu tarian. Dibuat lagu apa medley ya, apa istilahnya ya, nyambung gitu lagu dimix lagu-lagu daerah. Itu ya. Salah satu ciri khas di FK dan itu memang saya minta khusus itu. Berarti di FK tuh nggak cuma belajar tentang anatomi, nggak cuma belajar tentang kesehatan, tapi kita juga belajar tentang talenta-talenta yang kita punya ya dokter. Iya pasti, makanya saya bilang FK Unika itu sangat enjoy sekali gitu loh, nggak ada stres-stresnya. Saya bilang saya belajar dari saya yang dulu, stres tok bukannya tambah pinter. Berarti mematahkan fakta kalau kedokteran itu stres ya dokter? Iya, nggak bisa stres, justru nggak boleh. Makanya termasuk kegiatan kemahasiswaan nih sekalian nih saya sampaikan nih. Karena saya juga ditugasi di dalam Satgas Reformasi Kemahasiswaan kita nih untuk UNIF gitu loh. Kegiatan kemahasiswaan itu buat hiburan mahasiswa, jangan buat stres lagi gitu. Udah ikut kegiatan udah syukur kok gitu loh. Kalau saya pribadi, saya bilang saya digituin, saya nggak mau, saya keluar gitu loh. Orang saya udah capek kuliah, ikut kegiatan kok malah ditambahin stres gitu ya. Enggak. Jadi hiburan aja saya bilang. Makanya kemarin teman-teman dari fakultas lain pun banyak belajar dari yang saya lakukan di FK gitu loh. Bagaimana kuncinya di situ. Kegiatan itu di luar kuliahnya itu ya hiburan yang membuat mereka tetap fresh gitu loh. Udah stres kuliah di kelas, distresin lagi di Ormawa bubar. Gitu. Jadi refreshingnya nggak perlu jauh-jauh, tapi cukup yuk ikut yang kegiatan yang kita punya, membantu untuk refreshing, menghilangkan sebentar penat pusing pikiran tentang matkul yang memang buat stres ya dokter. Iya betul, itu tadi talenta-talenta itu kita fasilitasi daripada dia pergi kemana-mana, malah nongkrong kemana-mana gak jelas. Kenapa enggak kegiatan kita yang di kampus ini yang membuat mereka betah dan nyaman, enjoy gitu loh. Nah itulah yang saya coba di FK. Dan sejauh ini mereka sih enjoy sekali di kegiatan kemahasiswaan di FK. Makanya gak heran kalau kemarin kami bisa udah langsung pendatang baru, bisa bahkan juara 1 PTMB ya. Waktu itu pertama kali harus juara 1 PTMB, kedua juara 2 turun dikit lah gitu ya. Tapi gak apa-apa gitu. Tapi itu kan kalau gak enjoy gak ada yang mau ngurusin itu gitu, gak ada. Betul. Dokter kalau melihat melihat pekerjaan saat ini di masa kayak gini yang masih mungkin dibilang masih belum stabil ya dokter karena habis pandemi seperti ini. Kalau bisa dilihat kan lapangan kerja tuh sedikit malah berbanding terbalik, tenaga kerjanya lebih banyak, lulusan-lulusannya lebih banyak. Kalau dokter melihat seperti itu, melihat orang-orang yang kayak dia memilih untuk rasional nih dokter. Ya udah aku dapat pekerjaan yang seadanya aja, yang sedapatnya. Jadi kayak yang penting aku dapat uang, aku bisa kerja. Jadi nggak perlu menuruti apa passionku gitu loh dokter. Nah kalau dokter melihat seperti itu, komentar dokter sendiri gimana? Nah itu harus diubah saya pikir ya.
oke lah kalau misalnya, memang saya selalu menyarankan orang ya ketika misalnya nggak mungkin nggak ada pekerjaan. Saya paling nggak suka melihat orang menganggur dan bilang nggak ada pekerjaan gitu ya. Melihat di jalanan sana gitu bilang nggak punya pekerjaan. Tanah banyak kosong, banyak rumputnya di situ gitu loh. Bahkan motong rumput aja ngasihkan ke sapinya orang itu laku kok gitu loh. Jadi saya paling nggak suka ketika ada bilang nggak ada pekerjaan gitu ya. Saya paling anti gitu ya. Nah kalau saya sih tidak anti juga kalau dia baru pekerjaan itu adanya seadanya gitu ya. Tetapi jangan sampai berhenti di zona nyaman itu saja. Cukup udah sampai di situ udah gitu ya. Harus berani juga meninggalkan zona nyaman. Bolehlah itu batu loncatan. Selama itu halal ya. Silakan dikerjakan dulu. Nah, biasanya kan orang kan gengsi langsung pengennya langsung yang tinggi-tinggi gitu loh. Nggak mungkin dong saya langsung jadi WD3 gitu loh. Lompat gitu kan nggak mungkin gitu loh. Dari Harus proses ada yang sekian panjang prosesnya tadi ya. kan gitu loh. Nah itulah yang saya sampaikan juga ke adik-adik mahasiswa itu. Jalani semua proses itu. Nggak mungkin. Seandainya pun kamu tiba-tiba nih disuruh menjadi ketua RT deh yang paling simpel di lingkunganmu. Tapi kamu nggak pernah sosialisasi, nggak pernah punya pengalaman di kampus waktu sekolah. Tiba-tiba kamu disuruh itu apa bisa? Kan nggak mungkin gitu loh. Nah proses-proses yang kecil-kecil ini yang sering disepelekan oleh teman-teman mahasiswa adalah makanya mungkin menghindari kegiatan-kegiatan gitu ya. Karena dianggapnya itu nggak ada gunanya gitu loh. Padahal nanti baru terasa setelah dia masuk ke dunia nyata di masyarakat gitu ya. Betul. Contoh kecil kadang saya bilang, tiba-tiba kamu suruh mimpin doa, ngengok-ngengok. Contoh kecil gitu. Karena ketika kuliah pun disuruh ngomong gak mau, disuruh mimpin doa gak mau gitu loh. Tiba-tiba di masyarakat nih, ditunjuk di depan umum, mimpin doa. Masa mau gak mimpin? Tapi mimpin, tapi blocking. Nah itu kan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Nah kembali yang pekerjaan tadi, menurut saya sih gak apa-apa, tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus punya target-target lagi. Seperti saya lah. Kalau target saya dulu kan cuma jadi dokter. Itu udah mukjizat jadi dokter gitu loh. Orang semua bingung ketika saya, bahkan ibu saya bingung gitu loh. Ketika saya bilang saya sekolah lagi. Lah kan dokter udah selesai sekolahmu gitu kan. Ya saya sekolah lagi ngambil S2. Saya sekolah lagi ngambil spesialis. Saya sekolah lagi ngambil subspesialis ke Jakarta. Ibu saya akhirnya bingung. Ya udahlah terserah kamu lah, karepmu lah kalau sini. Saya nggak ngerti, pokoknya yang saya tahu cuma jadi dokter. Gitu loh. Karena saya memang selalu kalau ditanya sampai apa sekolahmu tertinggi, sampai mentok apa yang tidak ada lagi. Itu memang dari dulu jawaban saya. Pekerjaan pun sama. Selama itu halal dan saya bisa kerjakan, ya naikkan terus. Jangan berhenti di zona nyaman. Ketika diminta gabung FK Unika, saya sangat nyaman sekali. Uang banyak, tidur siang, mengantar jemput anak. Tapi saya harus turun lagi ke zona yang sangat tidak nyaman saat itu ketika merintis FK Unika. Gitu. Tapi saya jalani karena buat saya itu suatu tantangan yang juga mengupgrade diri saya untuk lebih lagi gitu. Itu sih. Berarti kalau misal kita dapat memang pekerjaan yang sesuai apa passion kita ya jangan terlena. Maksudnya jangan aku udah dapat ini, aku nggak perlu upgrade. Tapi emang harus tentukan target terus biar bisa upgrade terus. Pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya sampai mentok sampai habis. Betul, selagi masih bisa dan tentu dengan catatan selama itu halal dan jangan sampai juga ada istilahnya sikut sana sikut sini gitu, nggak perlu lah gitu loh. Jalanin aja dengan serius dan dengan target-target tadi pasti akan tercapai kok. Dinikmatin prosesnya. Dinikmati prosesnya. Nah seringnya orang itu nggak sabar dengan prosesnya, pengennya langsung kayak gini. Cepet-cepet. Nah orang lihat saya pengen kayak Dr. John Cena, bisa langsung lompat, nggak bisa gitu loh. Ada proses di baliknya ya dokter pasti. Makanya kalau saya cerita kan baru orang tahu proses itu gitu. Tapi kalau melihat saja saya saat ini kan enak banget ya. Apalagi yang sebelumnya nggak kenal gitu tiba-tiba lihat sekarang gitu loh. Karena lihatnya cuma dari depannya doang dokter. Gak tahu cerita di belakangnya kayak gimana. Coba mereka tahu cerita di belakangnya dokter. Mereka juga akan ikut, wah ternyata harus kayak gini dulu nih gitu. Iya betul, makanya saya suka menyampaikan seperti ini di berbagai kegiatan gitu. Bukannya saya tidak ada maksud memamerkan sama sekali. Enggak, apa sih yang mau saya pamerkan, orang itu semua kesusahan kok gitu ya. Supaya adik-adik, mahasiswa, orang-orang di luar sana kalau mengetahui perjalanan ini, ya bisa menambah semangat buat dia dan tentu bisa juga bersabar ketika ada tantangan-tantangan seperti apa yang saya alami. Itu sih tujuan saya sebetulnya. Makanya saya mau membagikan gitu. Oke, berarti kalau dokter dihadapkan dengan situasi yang seperti tadi yang lapangan kerja sedikit dan dokter harus memutuskan untuk mencari pekerjaan, dokter berarti memilih untuk mengikuti apa passion dokter ya dokter, enggak memilih untuk rasional ya dokter. Ya betul, dan saya pikir pola
pola pikirnya juga harus diubah gitu ya. Kita udah sekolah tinggi-tinggi, sudah dibekali, apalagi seperti di Unika tadi ya. Banyak sekali pembekalan di luar yang non-akademik gitu ya. Ya harusnya kita pede dong. Kalau nggak punya pekerjaan ya kita bikin pekerjaan gitu loh. Apalagi sekarang. Makanya saya bilang saya sangat anti sekali ya ketika orang menganggur bilang gak ada pekerjaan. Ya bikin dong gitu loh. Sekarang bikin online aja gampang sekali kok gitu loh. Betul. Saya aja sempat dagangan kok gitu loh. Semua dilakukan gitu loh. Selama itu hal. Saya dagangan loh. Dagang apa dokter ini? Kalau boleh tahu nih. Dulu saya sambil praktek aja jadi dokter umum. Saya mikir kalau saya cuma dari pasien kok sepertinya kurang nih gitu ya. Dan pasien saya butuh, ya udah saya belanja obat. Ketika pasien saya butuh ya saya jual ke dia dengan harga yang masih sama gitu. Tapi di situ nggak ada. Jadi saya udah menolong dia daripada dia beli lagi ke apotek gitu ya sudah saya bawa di ransel. Jadi saya pindah klinik-klinik Jakarta itu ya bawa obat di ransel. Kayak apotek berjalan ya dokter. Tapi dengan catatan nggak boleh curang. Iya, ketika ada di klinik saya atau di apotek itu nggak boleh. Gitu loh. Ini memang nggak ada. Iya. Lah si pasien pun seneng. Karena dia nggak perlu lagi ke apotek nyari-nyari gak gitu loh. Jauh-jauh juga, saya punya nih, bahkan lebih murah harganya. Lebih murah karena kita belinya dari distributor gitu loh. Nah itu contoh-contohnya yang saya lakukan. Dulu kalau ada teman-teman yang sudah selesai mau pindahan, mau pulang gitu ya. Kan ada barang-barang elektroniknya, kulkasnya, kipas angin. Saya yang jualin. Jadi saya apapun dijalani ya dokter. Nawarkan ini ke pembeli gitu loh. Saya yang jualin. Gitu, kan dikasihkan ke saya, udah deh buat kamu atau 50.000 deh ke saya gitu. Ya udah nanti tak jual 70 kan lumayan dapat 20.000. Itu saya lakukan gitu. Apapun itu usahanya ya dokter. Semuanya dijalanin sampai jual barang elektronik gitu. Jadi jangan berpikiran kayak aku setelah lulus gak ada lapangan kerja yang bisa nampung aku, ya udah nganggur. Selagi bisa ciptakan lapangan kerja kenapa enggak ya dokter? Betul. Kalau memang lapangan kerja sedikit, bekalnya ketika kuliah itu. Makanya jangan menghindari kegiatan-kegiatan yang merasa itu suatu kerugian, dia nggak buang waktu, salah besar. Gitu. Itu belum membentuk dirinya dia seutuhnya nanti tahan banting. Jadi nggak ada jalan buntu buat dia. Jadi jangan cuma soft skillnya jangan cuma hard skillnya doang, tapi soft skillnya juga. Betul. Jangan cuma fokus di akademik, tapi juga fokus di luar akademik juga. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari relasi, cari teman. Kalau bisa ikut organisasi, kenapa enggak ya dokter? Buat pengalaman depan ke depannya ya dokter. Menurut saya harus. Saya aja termasuk yang rugi dulu nggak bisa. Saya ikut tapi memang jadi orang ya bawah-bawah lah gitu. Kalau untuk jadi pengurus nggak bisa karena saya kan harus kerja. Terganggu nanti organisasi gitu. Tapi saya pribadi bilang saat ini ke semua orang ya, mahasiswa, harus ikut. Itu pelajaran yang sangat berharga kok gitu loh. Gratis lagi buat belajar gitu loh. Kita belajar aja bayar gitu loh. Nggak ada yang gratisan buat belajar kok nggak mau gitu loh. Selagi ada fasilitas ya dokter. Betul. Ada tempatnya, ada fasilitasnya, dilakuin aja. Siapa tahu bermanfaat buat kamu. Sangat bermanfaat nanti tentunya. Dan mungkin, ilmu itu tidak ada di kelas. Iya, mungkin manfaatnya nggak dirasain sekarang ya dokter, tapi kedepannya nanti pasti akan merasakan manfaatnya gitu. Iya. Dari dokter sendiri ada nggak dokter pesan buat semua sobat Supra, termasuk anak Fakultas Kedokteran Unika nih dokter? Ya, pesan saya sih intinya itu tidak ada sesuatu yang di status saya tertulis itu udah bertahun-tahun ya. Tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi itu diperoleh dengan mudah. Jadi jalanilah prosesnya. Semakin tinggi yang mau diharapkan tentu proses yang dihadapi juga harus semakin berat. Harus siap untuk itu. Jangan mimpi tok gitu ya. Pengennya tinggi sekali gitu loh. Tapi begitu baru 2 langkah ke situ menyerah. Jadi saya pikir itu. Jadi silakan tentukan target yang tinggi dan tidak mudah mencapai itu tentunya. Sehingga jalani proses itu dan nikmati, disyukuri itu. Jadi jangan cuma berekspektasi doang, tapi realitanya nggak ngelakuin usaha apapun ya dokter ya. Betul. Usaha pun tidak akan mengkhianatin hasil ya. Betul. Dan selalu saya bilang ya harus bermimpi, harus punya impian. Supaya apa? Ada usaha untuk mencapai itu. Tetapi janganlah hidup dalam mimpi. Nah yang seringnya itu hidup dalam mimpi. Betul. Nah repotnya di situ. Iya. Gitu Mbak Sela. Iya. Oke. Nah untuk Sobat Supra semuanya, jika podcast ini bermanfaat banget buat kalian, bisa nih podcast ini di-share di semua akun sosmed kalian biar teman-teman juga ngerasain gimana sih manfaatnya podcast kali ini. Nah aku juga mau ingetin,
Jangan lupa follow akun Instagram kita di @suprafm dan @ssccunika_sugiopranoto. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin podcast Supra di Spotify karena kita akan selalu update dengan topik-topik yang menyenangkan dan bermanfaat buat kalian. Untuk yang masih pengen kepo-kepoin Dr. Jones, bisa dikepoin di mana nih dokter? Mungkin akun sosmed atau apa? Apa ya, Instagramnya John Sinar 8090. Nah itu ya Sobat Supra. Ya. Bisa dikepoin di akun sosmednya Dr. Jones. Untuk itu terima kasih dokter sudah mau menyempatkan waktunya. Kita kulik-kulik, kita sharing bareng-bareng dari perjalanan dokter kuliah sampai menjadi dokter. Terima kasih sekali waktunya. Sama-sama Mbak Sela, moga-moga bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat banget sih dokter. Amin. Dan makasih juga untuk Sobat Supra yang sudah mau dengerin ngobrol-ngobrol kali ini bareng Dr. John Sinar sampai selesai. So, aku Elizabeth Marcella dan Dr. John Sinar Silalahi pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify. Terima kasih.